Apa nih? Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Halo, kami dari kelompok 2. Kami di sini akan membahas tentang pengobatan homeopati pada ibu hamil. Di sini beranggotakan saya sendiri, Afidatus Siratul Mufidah dengan NIM 216007. Saya berperan sebagai ibu hamil dan rekan saya. Halo, saya Sayyidati Lailatul Jannah dengan NIM 216001. Saya sebagai bidan. Kata homeopati berasal dari bahasa Yunani yaitu homois yang berarti sama dan pathos yang berarti menderita. Homeopati adalah obat alternatif dan pelengkap yang digunakan dengan cara holistik untuk merangsang kemampuan tubuh sendiri untuk menyembuhkan. Berdasarkan pada prinsip yang dikenal sebagai hukum kesamaan yang menyatakan bahwa zat yang dapat menyebabkan gejala jika diberikan kepada orang-orang yang sehat dapat membantu menyembuhkan mereka yang menderita gejala yang sama. Misalnya, persiapan homeopati terbuat dari kopi dapat meringankan insomnia, sementara persiapan homeopati cocok dengan gejala demam seperti mata menyengat dan air. Obat homeopati diterapkan untuk berbagai kondisi akut dan kronis. Belakangan, homeopati juga semakin populer di kalangan masyarakat modern, terutama bagi mereka yang mencari pengobatan alami dan berusaha mengurangi obat-obatan kimia. Ramuan homeopati berbahan alami dari tumbuhan, mineral, dan hewan. Bentuknya bisa berupa cair, bubuk, atau pil. Sama dengan resep dokter, setiap ramuan yang dipakai untuk pengobatan homeopati bersifat personal, hanya untuk pasien tertentu pada waktu tertentu. Diagnosis dan terapi homeopati bergantung pada gejala-gejala yang Mama rasakan. Namun, homeopati tidak bermaksud menyembuhkan gejala tersebut, melainkan mencari apa yang menyebabkan gejala itu muncul. Alasan homeopati aman untuk dikonsumsi ibu hamil. Yang pertama, obat-obatan homeopati tergolong encer dan tersedia dalam berbagai potensi. Tidak ada efek samping dan pengobatan homeopati. Selain itu, Mama juga bisa mengonsumsinya secara bersamaan dengan obat-obatan konvensional. Obat ini diresepkan sesuai kondisi spesifik pasien sehingga lebih efektif dalam menangani gangguan atau keluhan. Homeopati bekerja mengikuti sistem kekebalan alami guna menyembuhkan tubuh alih-alih menghentikan gejala. Perbedaan homeopati dengan obat herbal. Keduanya memiliki dua hal yang berbeda. Obat herbal aktif secara farmakologi seperti obat konvensional. Ramuan homeopati dibuat melalui proses pengenceran dan biasa diberikan dalam dosis minimal. Maka homeopati tidak menyebabkan efek samping apapun yang bisa merugikan. Dalam pengobatan, jika dosis ramuan tertentu tidak ampuh, bukan dosisnya yang ditambah seperti pengobatan lainnya. Prinsip kerja homeopati ada dua. Yang pertama, hukum serupa atau yang serupa menyembuhkan yang serupa, yang dimana berarti bahwa sesuatu yang menyebabkan gejala jika dikonsumsi oleh orang sehat akan menyembuhkan gejala yang sama atau mirip dengan gejala yang dialami orang sakit. Yang kedua, prinsip dosis yang minimal atau low dose, yang dimana berarti pengobatan yang paling efektif bisa dicapai dengan memberikan dosis yang minimal.
Bidan akan menanyakan sejumlah pertanyaan seperti riwayat medis, riwayat keluarga, suasana hati, kesukaan atau hobi, ketidaksukaan, riwayat seksual, dan keadaan emosional. Karena obat homeopati mengupayakan suatu kondisi, bukan gejala. Obat ini akan bekerja sama dengan sistem kekebalan tubuh untuk mempercepat penyembuhan dan mencegah komplikasi yang mungkin terjadi. Manfaat pengobatan homeopati: pertama, membantu mengatasi penyakit kronis; kedua, memberikan kesehatan yang jangka panjang; ketiga, pengobatan yang aman. Beberapa jenis pengobatan homeopati yang umum digunakan saat kehamilan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada akonit yang bermanfaat untuk menenangkan kecemasan ekstrem yang biasa terjadi saat kehamilan. Yang kedua ada arnika, dapat menyembuhkan kerusakan jaringan lunak dan mengurangi pembengkakan serta memar yang terjadi saat kehamilan. Yang ketiga ada Felis praenesis, bermanfaat untuk mengurangi ketidaknyamanan dan dianggap paling efektif untuk menyembuhkan luka maupun memar serta mengurangi nyeri panggul atau kerusakan jaringan perut. Ada Kaulepium, membantu mengencangkan dan memperkuat rahim serta mempersiapkan serviks untuk kelahiran. Obat ini juga digunakan untuk menginduksi kontraksi selama melahirkan. Selanjutnya ada Kimifuga, mirip dengan Kaulepium tadi, namun dapat menyebabkan kontraksi yang terkoordinasi. Obat ini juga bisa mengurangi kecemasan. Selanjutnya ada Gelsemium, bermanfaat untuk persalinan disfungsional dan membantu meredakan kecemasan yang dirasakan saat akan melahirkan. Ada Hypericum, bermanfaat untuk menangkan nyeri saraf yang biasa terjadi setelah operasi sesar. Selanjutnya ada Kalicarbonicum. Obat ini dapat meringankan nyeri kontraksi pada area punggung, terutama pada bayi dengan posisi posterior. Ada Nux vomica, obat ini dapat meringankan kontraksi, terutama yang dirasakan di punggung, bokong, dan paha. Dan yang terakhir ada Staphygaria, bermanfaat untuk meningkatkan proses penyembuhan luka. Selain itu, obat ini juga bermanfaat untuk meredakan perubahan mood yang terjadi saat kehamilan. Ini merupakan bentuk contoh dari obat homeopati. Ada yang berupa cairan, ada yang berupa bubuk atau butir-butiran, dan ada yang berupa tablet. Setelah penjelasan materi, akan kami tampilkan roleplay konseling homeopati. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu. Iya Bu. Ini Bu Iva yang kemarin pemeriksaan ANC sama saya kan? Nggih Bu, Ada keluhan apa ya ini Bu? gini Bu, sama seperti kayak kemarin. Saya tuh kayak semakin hari itu semakin cemas Bu untuk mendekati hari persalinan itu. Dalam pikiran saya tuh kayak nanti bayi saya itu lahirnya selamat apa enggak, apa saya nanti meninggal. Terus pikiran saya itu malah kayak nah yang bayi saya nanti lahirnya itu cacat apa gimana gitu Bu. Kayak semakin hari itu cemasnya tuh semakin menjadi-jadi gitu Bu. Oh, jadi begini ya Bu ya. Kecemasan pada waktu hamil itu wajar dan itu normal-normal aja Bu, nggak apa-apa. Tapi kecemasan saya ini kayak itu Bu, di luar batas gitu Bu. Soalnya kalau tengah malam gitu atau kalau nggak ada orang itu saya sering nangis gitu Bu, kayak mikirin nanti gimana ya kayak gitu Bu. Terus kayak pusing, mual gitu, sama perut itu kadang kalau lagi nangis itu kayak kram gitu Bu. Apa itu bawaan dari cemas ya Bu ya? Oh, jadi sampai mengganggu kegiatannya Bu ya, sampai mengganggu aktivitas, tidur gitu Bu ya. Oh, baik Bu. Misal saya beri resep obat, mau nggak Bu? Untuk mual, pusing, perut kram, keringat dingin, sama nggak bisa tidur. Itu mungkin bawaan dari kecemasan Ibu. Untuk hasil pemeriksaan kemarin semuanya normal kok Bu, jadi aman. Jadi gimana Bu? Mau diresepin obat apa enggak? Boleh sih Bu. Tapi sekarang saya kalau mau
baik Bu, mungkin di sini saya akan memberikan Ibu obat. Obatnya itu hemopati. Itu aman dan nggak bikin enak juga karena terbuat dari bahan alami Bu dan nggak bikin efek samping berlebihan. Gimana? Obatnya itu kayak obat herbal gitu tak Bu? Apa nggak tambah pahit kayak jamu gitu Bu? Bukan Bu, hemopati itu kayak gimana ya? Kayak pengobatan yang menggunakan unsur-unsur alami dari tanaman, hewan, sama mineral gitu. Berbeda sama pengobatan lainnya. Hemopati itu mengobati kayak unsur alami yang biasanya dari penyakit itu ada serupa dengan reaksi penyakit yang diderita. Misalnya tersengat lebah, pengobatan bisa jadi karena lebah juga. Jadi misal kita tersengat lebah itu obatnya dari lebah juga gitu. Nah, Bu, ini kan dosisnya pemberiannya itu juga berbeda dengan obat herbal. Kalau herbal kan harus rutin, kayak obat diminumnya dan banyak juga kan Bu kalau obat herbal ya. Kalau hemopati ini dosisnya kecil, diminumnya itu kalau ibu masih merasakan kecemasan, kalau udah tidak cemas itu nggak perlu diminum lagi Bu. Oh, boleh sepertinya itu cocok Bu Bidan untuk saya. Baik Bu, ini obatnya, cara pemakaiannya. Bentar Bu ya, saya kasih tahu kan dulu. Baik Bu, ini obatnya. Cara pemakaiannya itu satu butirannya ini berisi 5 gram. Nanti Ibu ambil 30 gram ya Bu ya. Terus diencerkan dengan air 300 ml. Paham ya Bu? Oh, paham. Oke. Jadi perbandingannya 1:10 gitu ya Bu? Nah, gitu. Nah, diminumnya 1 hari sekali saat kecemasannya Ibu aja datang gitu. Jadi kalau nggak cemas nggak usah diminum. Jadi kalau cemas aja diminum Bu ya. Nah, nanti ini ada efeknya Bu. Setiap 30 menit setelah minum. Jadi efeknya itu 30 menit setelah minum, nggak langsung cepat gitu enggak. Jadi 30 menit setelah minum aja. Iya, Bu. Apa ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Sepertinya tidak ada Bu Bidan. Mungkin nanti kalau ada yang mau saya tanyakan, saya tanya lewat chat aja nggak apa-apa ya Bu? Iya Bu, nggak apa-apa, monggo saja. Oh iya Bu. Baik Bu, karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Bu, ini obatnya harganya 15.000 ya Bu. Oh iya Bu. Ah, ya Bu, terima kasih. Iya Bu. Bu, saya izin pulang dulu ya Bu. Oh, enggak Bu. Makasih ya Bu atas sarannya. Enggak, jangan banyak pikiran ya Bu, biar nggak gampang cepat lagi, biar cepat sembuh ya Bu. Ya Bu, makasih nggih. Enggak, sama-sama Bu. Hati-hati ya Bu.